Oke, nomor 14. Suatu proyek pembangunan gedung sekolah dapat diselesaikan dalam X hari. Nah, kan yang perlu kalian pahami adalah variabelnya itu dalam apa gitu ya, X-nya itu dalam apa satuannya. Oh, beda ya, kalau nomor 13 itu X-nya itu unit barang, ya kan? Unit barang. Kalau di sini X-nya itu dalam hari. Nah, beda nih kasusnya. Nah, kemudian yang persamaan yang diketahui itu adalah persamaan biaya ya, biaya proyek per hari. Kita tulis 14. Biaya proyek masih per hari. Fungsinya apa? 3X. Saya kita dulu 3X min 900. 3X min 900 apa Yuri? Plus? Plus 200 per X. Per X. 120. 120. 120. 120. Iya. Satuannya Rp100.000. Oke. 100.000. Nah, kemudian yang ditanya adalah agar biaya minimum biaya berapa? proyek minimum, maka tentukan berapa hari. Nah, ditanya berapa hari proyek selesai itu ya. Proyek biaya proyek minimum. Nah, gitu. Nah, perhatikan teman-teman, kalau kalian dapat soal seperti ini, kalian benar-benar harus jeli baca soalnya. Ini yang diketahui adalah biaya proyek masih per hari. Kemudian yang ditanya adalah berapa hari. Ini berarti hari itu adalah X ya. Proyek akan selesai agar biaya proyek minimum. Nah, ini clue-nya, kuncinya adalah minimum maksimum itu ada di mana, gitu ya. Oh, ternyata di biaya proyek. Nah, biaya proyek ini di sini dikatakan per hari enggak ada kata-kata per hari, artinya ini biaya total. Gitu ya teman-teman ya. Nah, berarti yang boleh diturunkan adalah fungsi biaya proyek total ini yang boleh diturunkan. Persamaan ini yang turunkan. Nah, supaya dia menjadi biaya total, bagaimana caranya Yuri? Biaya total menjadi diturun gimana Bu? Ini kan gini, persamaan di soal itu adalah biaya proyek per hari. Oke. Yang ditanya adalah berapa X-nya agar biaya proyek menjadi minimum. Nah, biaya proyek di pertanyaan minimum ini nggak ada kata-kata, tidak ada kata-kata per hari, ya nggak Yuri? Artinya yang diminta adalah biaya total, ya kan? Ya nggak mungkin lah orang yang ditanya supaya proyek selesai itu berapa hari, masa yang ditanya hanya biaya per hari kan enggak, ya kan? Berarti kita harus membuat fungsi biaya total dulu. Fungsi biaya total sudah ada belum Yuri di soal? Yang 3X itu biaya apa? Biaya proyek apa? Total? Total apa belum total? Belum total, biaya per hari. Masih per hari ini loh. Ya, Ivan. Masih biaya per hari Yuri, di soal kan dijelaskan. Jadi baca soalnya yang teliti ya. Nih, ada kata-kata per hari. Jadi hati-hati ya. Kalau ada kata-kata per hari, oh oke, berarti ini masih untuk X1, 1X. Nah, padahal kan kalau ditanya berapa hari proyek selesai loh, hari kan X-nya. Ya udah, berarti kan harus biaya total gitu kan. Nah, berarti cara membuat persamaan biaya total gimana caranya, Juli? Dikalikan dengan X, Bu. Nah, betul, Ivan.
Persamaan biaya per hari ini dikali sama X. Biaya per hari dikalikan dengan X. Nah, maka kita dapat BX ya adalah 3X min 900 ditambah 120 per X dikali X. Nah, ini 100.000 ya. Satuannya jangan lupa. Nah, ya udah dikali dulu ya ke dalam ya. Jadi kita dapat fungsinya adalah 3X kuadrat min 900X plus 120. Nah, ini adalah B. Kemudian cara lanjutannya gimana, Ivan? diturunkan, Bu, Turunkan ya agar bisa mencapai biaya minimum. ya agar biaya proyek total menjadi minimum, maka B aksen X ini harus sama dengan 0. Nah, ya udah, berarti fungsi biaya yang barusan kita dapetin ini kita turunkan nih. Nah, kita masukkan ke sana. Jadinya kita dapat diturunkan ya. B aksen X itu adalah 3 kali 2 tuh 6X. Min 900 dia dapat. Ya udah, X min 900 sama Bu, hasilnya 150, Bu. Jadi X-nya berapa, Ivan? Oh, Handar udah dapat 150. Oke, hari ya. Jadi proyek harus selesai dalam 150 hari agar biaya totalnya itu ya, agar biaya totalnya minimum. Nah, gitu cara menjawab. Apakah jelas, Yuri? Gitu doang, Bu. Iya. Saya nge-stuck. Saya kira suruh faktor segala. Makanya saya... Yuri, pokoknya clue-nya dipegang nih. Jangan sampai nyasar-nyasar. Soalnya itu sebenarnya nggak yang bikin ribet itu adalah saya harus cari apa clue-nya itu harus dapat ya. Jadi gini, cara melihat soalnya adalah gini. Fungsi yang diketahui di soal itu fungsi tentang apa? Oh, tentang biaya. Apakah dia biaya sudah keseluruhan? Oh, ternyata dia masih per hari. Nah, X-nya kan hari itu. Nah, kalau biaya per unit, kalau X-nya unit, kalau biaya per hari, X-nya hari. Nah, ini berarti nanti kita lihat lagi nih yang ditanya max min-nya itu kata-kata max min-nya ada di mana nih? Nempel di mana? Oh, nempel di biaya proyek. Oh ya udah, berarti biaya proyek ini harus dikali dengan X dulu supaya kita dapat total biaya gitu kan. Nah, ya udah total biayanya berarti biaya persamaan di soal ini kita kali sama dikali dengan X dulu nih supaya dia menjadi BX. Ini adalah biaya total ya. Ini adalah biaya total. Nah, karena dia yang akan diminimumkan berarti dia yang boleh diturunkan nih, yang boleh diturunkan. Jadi jangan difaktorkan sebelum diturunkan ya nggak dapat nanti gitu ya. Turunkan dulu pokoknya kata-kata max min itu pasti pakai turunan. Pakai turunan gitu ya. Diturunkan dulu. Nah, baru disama dengankan 0, jangan lupa nih ya. Sama dengankan 0 karena ini kata-kata max min stasioner ya. Nah, kalau di sini diturunkan dari fungsi kuadrat kan pasti jadi fungsi linier. Ya udah langsung ketemu X-nya 1 doang nih, ya kan? Logikanya gitu. Kalau dari fungsi yang sebelum diturunkan pangkat 3 baru ketemu 2 nilai X. Kalau sebelum diturunkan pangkatnya 2, ya udah nggak usah difaktorin, pasti hanya ketemu 1. Kemudian yang ditanya adalah ditanya itu berapa hari proyek selesai. Ya udah X ini adalah hari kan. Ya udah kita simpulkan jadi proyek selesai dalam 150 hari, harus selesai dalam 150 hari agar biayanya minimum. Nah, kalau misalnya nanti pertanyaannya bukan harinya, ada biaya proyek minimumnya berapa? Nah, baru 150 ini kita substitusi ke sana ya. Kalau pertanyaannya adalah biaya minimum. Maka kita menghitung B 150 ya. Nah, ini substitusinya ke fungsi BX-nya kita tadi. 3X kuadrat, nah, 150 kuadrat
kemudian min 900 min ditambah 120. Ya udah, ini dihitung berapa, kemudian jangan lupa 100.000 satuan. Gitu. Jelas ya Yuri ya? Iya, Bu. Jadi kalau misalkan mau tadi nyari biaya totalnya, apa dikaliin sama X dulu? Kalau di soal itu masih dalam per X. Oke. Iya. Tapi kalau di soal udah biaya total ya jangan dikali X lagi, tapi langsung aja diturunin gitu, Yuri. Bedanya sama nomor 13, yang nomor 13 itu kan ditanya per harinya yang diketahui biaya total. Jadi makanya yang 13 dibagi. Betul sekali. Oh, nah, saya kira nomor 14 persis 13. Bukan, cuman kebalik aja karena ini kan nih siapa yang mau diminimumkan? Biaya produksi per unit. Oh, ini kan di soal awal persamaannya adalah memproduksi X unit barang per hari diperlukan biaya. Nah, ini berarti biaya total nih kan. Berarti dia mintanya per unit, berarti dia harus dibagi X dulu kan, bagi X dulu supaya dia menjadi biaya per unit. Habis itu baru diturunkan. Gitu urutannya ya. Pokoknya nanti ini permainan kalimat, permainan bahasa. Jadi kalian dibolak-balik, kalian tetap paham nih, harus dipegang kuncinya. Oke, paham ya? Oke. Apakah yang lainnya masih ada yang belum yakin jelas? Boleh bertanya dulu sebelum kita lanjutin. Bu, saya agak bingung deh, Bu. Yang mana? Yang nomor 13. Bingungnya di apanya? Itu kan B per unit kan, Bu. Sama dengan X kuadrat itu. Jadi B-aksen nolnya gimana? Ya ini diturunin. Ini turunan dari B aksen. B-nya kan ini ya. Saya tulis di sini deh. Nah, ini nomor 13 ini ya. Kan B per unitnya itu adalah X kuadrat min 2. Nah, berarti B aksen kan jadi 2X min 2000. Oke. Iya. Nah, kemudian B aksen sama dengan 0 ya. B aksen 2000. Nah, berarti maka hitunglah banyak barang yang harus diproduksi. Ya udah, berarti banyak barang yang harus diproduksi 1000 gitu. Jonathan, paham? Oh. Oke. Lumayan. Oke. Mulai. Kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Silahkan. Ya teman-teman, sebelum ulangan pastikan kalian paham. Dah? Bu, boleh agak kanan dikit nggak, Bu? Agak kanan. Permisi, Bu Helen. Ya, apa? Dah, Jonathan? Udah, makasih, Bu. Oke, apa Handaru? Mau tanya, Bu, ini apakah nomor 15 itu ini, Bu? Mau lihat nomor 15, Bu, saya, Bu. Apa? Itu apakah hasilnya 190 atau gimana ya, Bu? 190. Ini soalnya saya masih agak. Ya udah, nih. Yang diketahui apa Handaru? Yang diketahui ini, Bu. Yang diketahui itu X-nya adalah menghasilkan X produk. X produk, berarti barang ya. Oke, terus? Ya. Berarti ini biayanya ini sebesar 70. Ini biaya total ya. Oke, sebentar. Ini kita cari tempat yang lebar aja sebentar, Handaru. Nomor 15 ya. 15. X itu adalah produk ya. X itu produk. Berarti biaya. Kemudian biayanya itu total apa? Ya apa? Putus-putus Handaru. Tadi putus-putus Handaru. Ya, Bu. Iya. Sebentar, Bu, saya tutup kamera dulu. Apakah sudah terdengar jelas, Bu? Ya, lumayan. Ya, apa? Biaya total? Oke. Biaya produksinya itu 75 plus 2X plus 0,1X pangkat 2. Satuannya dalam?
kurung juta. Juta. Oke. Terus apa lagi? Handaru. Ngelek-ngelek Handaru. Harga jual yang dia Ya udah. Jika semua produk perusahaan tersebut terjual dengan Apakah sudah harga setiap produk 40 ya. juta, Bu. Oke, setiap produk ya. Oke. Ya, Bu. Harga jual. Harga jual 40 juta. tiap produk. Tiap produk adalah 40 juta. Oke. Nah, terus apa lagi Yang Handaru? ditanyakan Yang itu ditanya? ini, Bu. Keuntungan maksimumnya berapa? Oke, nah keuntungan maksimum. Di soal ada nggak fungsi keuntungan? Nggak ada ya, Handaru ya? Ya, Bu. Oke, berarti kita harus bikin fungsi keuntungan dulu ya. Keuntungan total itu rumusnya apa? Handaru. Kalau keuntungan total tuh yang harga jual dikurangi harga jual tiap Hasil produk dikurangi biaya penjualan total. total dikurangi biaya total. Total. Nah, oke. Jadi KX ya, saya bikinnya ya. Hasil penjualan total berarti 40 berapa juta. Handaru? Ini kan masih tiap produk Handaru. Berarti kalau hasil penjualan total jadinya ini juga harus diperhatikan ya, satuan biaya total itu dalam juta. Berarti ini juga kita simpen nih, harus dalam juta juga. Nah, harus disamakan satuannya. Berarti hasil penjualannya, penjualan total, pendapatan Jadi total, 40x nggak sih? ya Oh iya, betul, Bu. 40x min. Nah, baru yang ini karena udah total jadi nggak usah dikali x ya, langsung cuma 1x kuadrat. Nah, ya udah. Jadi KX kita adalah sama dengan saya urutkan ya, min 0,1x kuadrat, 40x dikurangi 2x jadinya 38x. 38 ya. Min 75. Nah, supaya keuntungannya maksimum berarti agar keuntungan maksimum maka K aksen X harus sama dengan 0 Ibu. gitu ya. Nah, ini K aksen X apa? K aksen X itu berarti ini, Bu. Yang min 0,1-nya itu jadinya min 0,2x. Terus? Terus 38-nya tetap, Bu. Yang 75 udah 38 nggak ya. ada. Oke. Terus K aksen X sama dengan 0 berarti min 1/5 ya. Plus 38 sama dengan 0. Oke. Jadinya adalah min 1/5. Min 38 dikali 5 ya. 5. Min 5 ya. Oke. Berapa nih? 190, Bu. 190 unit ya. Nah, karena yang ditanya keuntungannya, jadi keuntungannya adalah keuntungan maksimum adalah berarti K 190 sama dengan gitu ya. Min kuadrat min 75. Nah, ya udah tinggal hitung nih. 100 jadi gini. Saya ngitungnya gini. 190 kali min 19 ditambah. Benar nggak? 190 kali berapa nih? 19 ya? Benar ya? Iya, Bu. Oke, jadinya 19 kali 19 berapa? 19 kalikan 19. 19 kalikan 19. Belakangnya 0, 1. 361 tambahkan 0. 3.610. Berapa? 3.610. 3.610 dikurangi 75. Berapa? 5. 286. Ya? Oh iya. Sebentar. 3535. Ya.
Satuannya apa? Juta ya? Tuh. Ya, Bu? Oke, satuannya juta kan? Ya, Ya Bu. udah berarti laba maksimum 3.300. Oke, berarti 3 miliar ya? 3.535 juta. Gitu, Handaru? Ya, Bu. Oke. Apakah yang lainnya juga jelas, teman-teman? Silakan kalau ada bagian yang belum paham. Ya, nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sambil kita review dari persamaan garis singgung ya, teman-teman ya, supaya nanti kalian lancar mengerjakan soal di psikologi. Silahkan sambil dibuka soal psikologinya ya, nanti kalau ketemu soal apa yang mirip-mirip, kalian langsung segera dicoba kerjakan biar nggak ada PR numpuk-numpuk ya. Oke, kita review lagi nih. Saya reviewnya pakai ini aja deh. Di sini review. Oke. Dari persamaan garis singgung ya. Persamaan garis singgung. Kurva. Nah, persamaan garis singgung kurva itu kemungkinan pertama adalah diketahui titik singgung. Nah, X1, Y1 ya. Nah, contohnya nih, misalnya tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan apa ya misalnya 2x pangkat 3 min 7x kuadrat plus 5x min 3 di titik min 1, min 1 dan 2 min 9 min 17. Semoga benar. Oke, nah perhatikan titiknya. Nah, coba cek apakah dia titik singgung. 1 substitusi ke X-nya nih. Min 1 ya. Min 1 pangkat 3, oh pangkatnya ganjil nih. Berarti ini min 2 ya. Min 2 tambah min 7, min 9. Min 9, oh ini 5 kali min 1. Ini min 5 nih. Min 14 ya. Min 3, min 17. Benar nih. Berarti ini adalah titik singgung. Nah, berarti dia adalah X1, Y1. Nah, berarti titik singgung udah ada nih. Satu lagi yang dibutuhin, karena persamaan garis singgung itu kan butuhnya titik singgung sama gradien ya, ingat ya. Nah, sekarang cari gradien. Caranya gimana? Turunkan dulu kurvanya ya, di aksen atau F aksen X nih. Turunkan kurvanya, berarti 2 kali 3 ya. Harus cepat ya menurunkannya ya. 6x pangkat 2. 7 kali ini 14. Ini 14x plus 5. Nah, ini turunannya. Kemudian gradien atau MGS itu adalah F aksen X1. Ingat ya, X1-nya berapa? Ini kita substitusi ke turunan kurvanya. Nah, berarti kita dapat sama dengan F aksen min 1. Masukin. Berarti kita dapat 6 kali min 1 kuadrat min 14 kali min 1 plus 5. Kalau kecepatan, bilang ya. 6
ditambah 14, 25. Nah, ini MGS-nya ya. MGS dapat 25. Ya udah, jadi persamaan karena gradien udah dapat, kemudian titik sini udah dapat, ya buat persamaan garis singgung kurva. Berarti G min G1 sama dengan MGS kali X min X1 ya. Y1-nya berapa? Ini min 17. Min 17. MGS-nya berapa? 25. X min Y1. Nah, gitu ya. Jadi Y plus 17 sama dengan 25 kali X. Berarti 25X ini 17 ya. Ini plus 1 ya, berarti ini plus 25. Nah, ya udah kita dapat Y sama dengan 25X plus 25 dikurangi 17 berapa? Yo. 5 tambah 3 ya, 8 ya. Nah, ya udah menjadi persamaan garis singgung kurvanya PGSK, persamaan garis singgung kurva ya, adalah Y sama dengan 20X plus 8. Itu ya, ingat lagi ya. Nah, kalau misalnya nih kalau misalnya Bu yang diketahui hanya absisnya, ya udah absis itu X ya. Ini saya kasih. Saya nggak jabarin panjang-panjang. Ini adalah absis. Jadi kalian harus substitusi ke kurvanya dulu gitu ya. Ya udah saya tulis dulu deh. Yang kedua, diketahui absis. Nah, absis itu adalah X1 ya. Jadi langkahnya adalah cari Y1. Caranya substitusi X1 ke kurva awal. Nah, nanti dapat Y1. Berarti habis dapat Y1 ya udah berarti titik singgung dapat ya. Dari sini berarti dapat X1, Y1 titik singgung ya. Titik singgung. Nah, kalau titik singgung udah lengkap ya udah kemudian cari gradien ya. Nah, langkah selanjutnya sama. Nah, kemudian diketahui ordinat. Ordinat itu adalah Y1. Nah, berarti langkahnya cari X1. Caranya gimana? Sama nih. Hanya kebalik ya. Substitusi Y1 ke kurva awal. Seperti di latihan soal ya. Nah, dari sini nanti dapat X1 dan Y1. Ini adalah titik singgung juga ya. Titik singgung. Nah, berarti kemudian langkah selanjutnya adalah cari gradien. Sama ya. Nah, jadi kalau diketahui absis dan ordinat jangan bingung. Ini langkahnya mirip, hanya kebalik ya. Nah, kemudian sekarang yang agak ini adalah kalau diketahui sejajar atau agak lurus ya. Nah, saya pakai salah satu aja yang agak ribet. Bu, Ya apa? maaf motong, tapi tadi kan coba ke slide yang pertama dulu. Itu kan buat nyari gradien tuh make apa namanya, nggak make rumus apa, nggak make persamaan yang awal. Ini diturunkan. Caranya kita nentuin make apa namanya, make fungsi awal atau fungsi setelah diturunkan gimana, Bu? Kalau cari gradien, gradien itu adalah kemiringan garis. Kemiringan garis itu secara konsep turunan itu adalah F aksen. Maka kalau cari gradien jangan lupa dia harus menurunkan kurvanya dulu. Tetapi kalau mau cari titik X1, Y1 kan mereka berpasangan tuh. Berarti pasti substitusinya ke fungsi awal. Oke? Depan ya, paham ya? Jadi kalau gradien selalu ke turunannya dulu karena gradien berdasarkan konsep turunan. Kalau kita mau cari gradien garis singgung yang ada kurva, kemudian titiknya di sini, supaya kita dapat garis ini yang menyinggung kurva ini, caranya adalah apa? Kita harus turunkan kurvanya nih supaya ketemu. Gitu. Tapi kalau mencari titik singgung,
karena pasangan titik, pasangan X itu adalah Y, ya udah dia harus ke fungsi awal, bukan ke turunannya. Gitu ya, Van ya. Pokoknya kalau ingat gradien itu harus diturunkan kurvanya. Gitu. Oke. Sekarang yang bentuk ke selanjutnya ya. Diketahui sejajar atau tegak lurus dengan garis tertentu ya. Nah, misalnya saya kasih contoh yang tegak lurus deh, karena tegak lurus harus mengubah gradien ya. Kalau sejajar mah tinggal sama dengan ya gradiennya ya. Nah, saya mau bikin yang tegak lurus yang agak simpel. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan saya mau pakai yang akar-akar deh, biar pakai rumus yang lain ya. Akar 4x min x kuadrat titik yang tegak lurus garis Oke, ini teman-teman saya ganti dulu fungsinya, ini saya jadikan min 1 karena kalau x-nya banyak nanti enggak jadi min 1. Nah, tegak lurus terhadap garis garisnya apa ya? Tegak lurus ya. Y canggih. X min 2Y plus 3 sama dengan 0. Nah, semoga soalnya nggak ada yang keliru biar hasilnya ada ya. Oke, teman-teman nih perhatikan. Clue-nya adalah gini, ada dua persamaan. Persamaan pertama adalah persamaan kurva, persamaan kedua adalah persamaan garis. Nah, temukanlah ini. Ya, antara tegak lurus atau sejajar ya. Cermati dengan baik di soal. Kalau tegak lurus, jangan lupa nanti kalian bikin notes dulu nih. Tegak lurus itu artinya M1 kali M2 sama dengan min 1. Ingat ya. Nih, kalau sejajar mah gampang, M1 sama dengan M2. Nah, maka saya kasih contoh yang tegak lurus. Nah, berarti langkah pertama, temukan dulu gradien dari garis yang diketahui di soal. Gitu ya. Temukan gradien garis. Berarti garisnya adalah yang X min 2Y plus 3 sama dengan 0. Itu ya. Nah, ingat rumus gradien garis. Saya pakai warna merah lagi deh di sini. Kalau persamaan garis, itu adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka M garisnya adalah min A per D. Oke. A itu siapa? Koefisien X. B itu siapa? Koefisien Y. Nah, berarti dari sini kita dapat MG, M garis maksudnya ya. Itu adalah A-nya berapa? Min 1. Berarti min 1 per min 2. Tengah nih, gitu ya. Sekarang, artinya tegak lurus tadi apa? Tegak lurus. Artinya, M garis singgungnya mau kita cari, kalau dikali sama MG, nilainya harus min 1. Nah,
Berarti MGS kan kita mau cari nih, dikali MG kita adalah ini setengah. Sama dengan min 1. Nah, berarti MGS sama dengan berarti min 1 dibagi setengah ya. Berapa nih? Ayo. Niko, min 1 dibagi setengah berapa? Niko. Iya, Bu. Oke, min 1 dibagi setengah berapa nih? Min 2, Bu. Nah, oke, nih MGS-nya udah dapat ya. MGS-nya sudah dapat, nanti yang kita pakai yang ini. Jangan setengah udah nggak dipakai lagi ya. MGS sudah dapat, berarti kita selanjutnya nyari titik singgung ya. Cari titik singgung selanjutnya. Cari titik singgung. Nah, caranya gimana? Turunkan kurvanya. Kurva Y sama dengan akar 4X min 1 diturunin gitu ya. Nah, kita turunkan. Kita pindah ke sini ya. Y sama dengan akar 4X min 1. Turunannya apa nih? Itu. Y aksennya apa? Oke. Nah, saya ulangin ya. Persamaan gradiennya kan kita udah punya nih dari turunan kurvanya tadi ya. Ini pakai rumus ini bentuk komposisi kan? Bentuk komposisi, maka rumusnya adalah kalian ingat Y sama dengan A kali GX pangkat N gitu ya. Maka Y aksennya adalah A kali N, kemudian GX pangkat N-1 dikali G aksen X. Jangan lupa ya. A-nya kalau di sini nggak ada ya, berarti 1 nih. N-nya setengah, berarti setengah. 4X-1 tetap ya, GX pangkatnya berkurang 1 ya. N-nya adalah setengah dikurangi 1 ya min setengah. Jangan lupa dikali G aksen ya. Ini yang suka ketinggalan nih. G aksen X-nya adalah jauh turunan dari 4X-1, 4 deh. Nah, setengah dikali 4 jadi 2 kan. Nah, ini pangkatnya min, maka dia menjadi per akar ya. Ini adalah persamaan gradien. Kenapa? Karena masih ada X-nya. Oke, jangan pernah kalian menyebutkan ini adalah gradiennya. Karena masih ada variabel X, jadi gradien itu adalah konstanta ya. Dia akan berubah menjadi gradien jika X di fungsi f aksen X ini kita ganti jadi nilai X1. Nah, jadi MGS-nya kan tadi kita udah hitung tuh min 2 ya. Dari garis yang tegak lurus tadi. Berarti min 2 sama dengan ya, 2 per. Nah, X ini kita ganti jadi X1. Kemudian intinya kita mau cari X1. Ya udah kita kali silah ya. Akar ini kita kali dengan min 2 sama dengan 2. Sederhanakan dulu nih. Sama-sama dibagi 2 ya. Ini saya coret 2-nya atau ini sebenarnya dibagi 2. Jadi min akar 4X1 min 1 sama dengan 1. 2 dibagi 2 kan 1 ya. Kemudian kuadratkan kedua ruas. Kenapa? Karena kita mau cari X. Ini yang masih ada akarnya. Kita buang akarnya. Dikuadratin. Min ini ikut dikuadratin ya. Jangan pernah tetap min. Semuanya pokoknya harus dikuadratkan. Minnya hilang. Akarnya hilang. Jadi tinggal 4X1 min 1. 1 kuadrat ya tetap 1. 1 pindah ruas ya. Jangan lupa nih hati-hati min plus ya teman-teman ya. Kalau kalian buru-buru suka salah deh. Ini ini 1 min 1 plus 0. Nah, jangan sampai pindah ruas. Pokoknya kalau nyebrang sama dengan itu lawan tanda. Jadi 2 ya. Terus nih hati-hati juga nih kalau kalian suka buru-buru tuh. Ini jadi 4 dibagi 2. Jadi 2. Yang teliti ya. Pokoknya yang nempel di X itu pasti jadi pembagi gitu. Jadi 2 dibagi 4 setengah. Ketemu X1. Berarti kita cari pasangan X1 yaitu Y1. Berarti substitusinya ke kurva awal, jangan lupa. Karena bukan gradien ya. Ketemu Y1-nya,
ya udah berarti titik singgung kita udah. Kalau titik singgung udah ada, gradien kita tadi udah dapet, tinggal cari persamaan garis singgung kurvanya. Rumusnya Y mini 1 sama dengan MGF X min X1. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaannya nggak cuma persamaan garis singgung nih, saya tambahin deh dan untuk apa persamaan garis singgung dan garis normal ya, kelewat nih dan garis normal. Nah, supaya nanti ingat lagi. Nah, garis normal itu apa? Ini tadi garis singgungnya ada dapat, sekarang garis normal. Persamaan garis normal. Nah, bedanya apa sih persamaan garis normal sama garis singgung? Nah, ini bedanya di sini. Min 1 per MGF, gitu ya. X min X1. Rumusnya yang lain-lain sama. Ini titik singgungnya juga sama ya. X1, Y1-nya tetap sama, yaitu setengah koma 1 tadi. Kemudian MGS-nya juga tetap sama. Tadi min 2 ya. Tapi dibuat di sini min 1 per MGS. Nah, tinggal masukkan nih. Y1-nya tadi 1. Min 1 per min 2. Gitu. X min setengah. Nah, Y min Y1 sama dengan ini jadi setengah ya. X min setengah. Nah, jadi Y min 1 sama dengan kali ke dalam setengah X min 1/4. Setengah kali setengah ya. Kemudian 1 pindah ruas nih. Y sama dengan setengah X min 1/4 ditambah 4/4. Kenapa? Karena ini 1 ya. Jadinya Y sama dengan setengah X plus 3/4. Atau kalian kali sama 4 ya, dikali 4 jadinya kita ketemu 2x min 4y plus 3 sama dengan. Nah, kita kali 4, kemudian semua kita jadikan satu ruas. Itu juga boleh, tapi selesai sampai ini juga boleh ya. Kalau uraian sampai ini udah boleh. Tapi kalau PG nanti kalian harus cari yang sesuai yang mana. Apakah jelas? Sampai garis normal. Ingat lagi ya. Siapa yang mau bertanya? Boleh. Sebelum saya lanjutin ke tempat yang lain. Ibu, boleh balik ke slide pertama nggak, Bu? Yang contoh paling pertama. Paling pertama. Ini. Iya. Itu 20x plus 8, Bu, bukan 25x. Ini 25 ya, di sini 25, tapi di sini kok jadi 20. Nah, 25. Oke, itu aja, Bu. Makasih. Oke. Salah tulis. Oke, sekarang kita lanjutkan ke interval naik turun ya. Oh, bentar. Ada satu yang ketinggalan ini. Oh ya, interval naik turun. Kemonotonan ya. Kemonotonan. Monoton itu cuma ada 2 ya. Interval naik dan interval turun. Nah, kurva akan naik jika f aksen x-nya lebih besar dari 0 atau gradiennya positif ya. Nah, bacanya gini. F aksen x lebih besar dari 0 itu artinya gradien positif. Kemudian kurva akan turun jika f aksen x-nya kurang dari 0 atau gradiennya negatif. Nah, gitu. Ada soal. Kalau misalnya kalian dapat soal f(x) adalah
2x min 3 per x kuadrat min 4. Tentukan interval fungsi naik dan turun. Berarti kalau interval fungsi naik fungsi turun kita tergantung f aksen x ya, cari f aksen x. F aksen x. Berarti ini harus pakai pecahan ya. Pakai rumus pecahan. Nah, rumus pecahan itu apa ya? Siapa yang masih ingat apa f aksen x-nya? Saya pakai warna putih. Fx itu adalah U per V ya. Oke. Jadi F aksen X-nya adalah rumus siapa? Siapa yang masih ingat? U masih ingat? Aksen. Oke. U aksen. U aksen kali V minus U kali V aksen. Ya, oke. Per V kuadrat. Oke. Nah, berarti kita ambil nih di fungsi kita. Itu U-nya yang atas ya, berarti 2x min 3. Berarti U aksen adalah 2 ya. Kemudian V-nya adalah yang x kuadrat min 4. U aksen adalah 2x ya. Kemudian kita kali silang. Biar enggak keliru. Oke. Jadi kita dapat F aksen X sama dengan jadinya apa? U ya, 2 dikali X kuadrat min 4 dikurangi 2X kali 2X min 3 per X kuadrat min 4 kuadrat. Oke. Kita rapikan pembilangnya. 2X kuadrat min 8 ya. Min 4x kuadrat plus 6x per bawahnya 5 aja. Nah, jadi f aksen x kita adalah min 2x kuadrat plus 6x min 8 per x kuadrat min 4 kuadrat. Nah, oke teman-teman. Kalau kita dapat turunannya adalah bentuk seperti ini. Nah, langkah selanjutnya apa nih? Setelah ini. Ayo, siapa yang ingat? Langkah selanjutnya. Apa Anda tuh? Ingat ya? Langkah selanjutnya setelah dapat f aksen x, apa ayo? Ya, Bu. Langkah selanjutnya apa? Kalau udah dapat f aksen x-nya, kita ngapain lagi? Sebentar. Ini sebentar mau nonton apa namanya? Mau masuk dulu. Ingat ya? Siapa yang ingat deh? Faris ingat nggak? Setelah dapat f aksen, kalau ditanya interval fungsi naik, fungsi turun, langkah selanjutnya cari apa? Agung mungkin ingat? Cari apa lagi, Gung?
Apa yo? Ingat gak? Itu Nah, pakai apa? yang kayak kurva naik jika f aksen X. Oke, ya disyaratkan. Kita pindah ya. Kurva F akan naik jika F aksen X gimana, Yuri? Lebih besar daripada Kebalik ya, lebih besar dari 0. Oke. Tadi F aksen X-nya apa? Min 2X kuadrat plus 6X min 8. Ini kayaknya ngarang-ngarang ya. Bentar. Oh, benar. Oke. X kuadrat min 4 kuadrat. Nah, ini harus lebih besar dari 0. Nah, langkah selanjutnya apa nih? Kalau udah dapat bentuk seperti ini, diapain? Diapakan ya? Ini adalah pertidaksamaan pecahan waktu kelas 10 ya. Ya. Nah, pertidaksamaan pecahan ini supaya ada penyelesaiannya gimana, diapain dulu? Bu, langsung yang bagian bawahnya itu yang untuk maksimum sama minimumnya kan, Bu. Jadinya X, nah, X pangkat, ini kan X pangkat 2 sama dengan min 4. Jadinya X pangkat 2 itu sama dengan 2 gitu, Bu. Oh, ya. Ini difaktorkan dulu, Handari ya. Ya, Bu. Faktorkan. Jadi pembilang juga difaktorin ya. Coba faktorin. Berarti yang pembaginya itu udah X ketahuan, kuadrat Bu. min X-nya 2-nya itu sama difaktorin dengan dulu. 2. Min 2-nya faktorin dulu. Berarti Oh, di sini oke. min 3X Itu ya. berarti situ ya. 4. Per X kuadrat min 4, X kuadrat min 4 gitu kan? Ya, Bu. Ini jadinya totalnya 2 itu, Bu. Oke, X-nya sama dengan 2. yang ini bisa difaktorin nggak, Andaru? X kuadrat min 3X plus 4 bisa difaktorin nggak? Bisa, Bu. Berapa nih? Ini yang bagian pertama ini X-nya ada 2. Kemudian sebentar ini. Kemudian ada min 1. Itu sama min sebentar, min 1 sama min 4. Yang ini bisa difaktorin nggak nih? X min 4 X plus 1 bukan? X min 4 Plus 1. plus 1. Min 4 dikali plus 1 itu min 4. Di sini plus 4. X min 4, X min 1, Bu. Kalau min 4 ditambah min 1 itu min 5, bukan min 3, Andaru. Susah ya? Oke, kita cari D-nya aja deh. X kuadrat min 3X plus 4 sama dengan 0. Diskriminannya, B kuadrat min 4AC. B-nya berapa? 3 ya? A-nya 1, B-nya min 3, C-nya adalah 4 ya. Nah, masukin. 9 min 4 kali 1 kali 4. 9 min 16. Kurang dari 0 ya. Kalau D-nya negatif, kemudian nilai A dari soal ini min 2 nih. Ini berarti dia definite. Kalian saat belajar di kelas 10 dikasih tahu nggak? Ini artinya dia definite negatif. Definite negatif tuh kayak apa, Bu? Kayak gini kurvanya. Ini sumbu X, sumbu Y. Nah, kurvanya di bawah ini. Ini nilai A-nya negatif, nilai D-nya juga negatif. Ini yang di sini. Nah, oke, berarti kita faktornya cuma dapat dari penyebut ya, Andaru ya. Nah, ini tidak bisa difaktorkan. Ini saya tulis negatif karena dia definite negatif kan, ya udah min nilainya maksudnya. Yang di sini X min 2 sama X plus 2 ya. X min 2, X plus 2.
Nah, oke. Berarti kita dapat pembuat nolnya itu X sama dengan X min 2 sama dengan 0, berarti kita dapat X-nya adalah 2 ya. X plus 2 sama dengan 0, berarti kita dapat X-nya min 2. X min 2 sama dengan 0, berarti ini kembar nih. X-nya 2 kembar tuh. X plus 2 sama dengan 0, nah ini juga X min 2 juga kembar ya. Nah, ini kembar. Kembar, ini kembar. Nah, berarti di garis bilangan kita adalah min 2 sama 2, ini kembar. Oke, kembar ya. Nah, kemudian kita ambil nilai nih. Kita uji titik nih. Ini min 3 ya. Ini 0, ini 3. Pakai 0 aja ya ke turunan ini. F aksen 0, nah masukkan nih, ini negatif nih. Ya udah ke semuanya aja ya. Berarti 0, 0 min 8 ya. Yang ada X-nya kita nolin aja langsung min 8 ya. Per ini 0, min 4, jadi ini min 4 pangkat 2. Min 4 dipangkatin 2 positif ya. Berarti ini min berapa nih? Min setengah ya. Min. Ini min. Ini plus, ini min. Ini plus, ini min. Nah, perhatikan teman-teman. Yang kita pakai adalah wilayah yang ada areanya ya, ada intervalnya. Plus itu di cabang dua-duanya. Oh, berarti nggak kepakai tuh. Ini turun, turun, turun semuanya. Oke? Ini turun. Turun. Ini turun. Nah, jadi dia kurvanya selalu turun ya. Kesimpulan. Nah, jadi kurva selalu turun, tidak pernah naik ya. Ya udah, selalu turun jawabannya. Kecuali di X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2. Karena dia adalah asimtot ya. Ini adalah asimtot. Tegak. Kenapa dia asimtot tegak? Karena dia dari penyebut ya. X yang kita peroleh hanya dari penyebut. Kenapa asimtot tegak? Karena X ini berasal dari penyebut. Nah, ini saya kasih contoh yang agak susah. Tapi nanti ulangan di tugas pasti nggak ada yang kayak gitu. Oke teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan dari interval naik turun. Karena ini tadi saya buat soal langsung ya, on the spot jadinya. Jadi Bu, pokoknya ya, kalau misalkan yang pembilangnya minus depannya nggak usah dipakai. Langsung pakai penyebutnya. Enggak, bukan. Karena dia nggak bisa difaktorkan, Yuri. Oh, iya. Kalau depannya minus, kita faktorkan dulu nih, min 2-nya, ya kan, dikeluarkan dulu. Kemudian yang di dalam ini tidak bisa difaktorkan. Tidak dapat difaktorkan. Tidak selalu ya, Yuri ya, bisa jadi bisa difaktorin gitu ya. Ini pas dia nggak bisa difaktorin, tadi kita nyari-nyari nggak ketemu. Terus kita coba nyari, hitung nilai D-nya nih, diskriminannya. Ternyata nilai diskriminannya adalah min berapa nih? Min 7 kan? Min 7 itu negatif. Nah, kita ingat pelajaran waktu kelas 10, kalau diskriminannya negatif, kemudian nilai A-nya juga negatif, berarti dia definite negatif nih. Definite negatif artinya Y-nya selalu negatif. Ini ya, nilai Y selalu negatif. Yang pembilangnya harganya selalu negatif. Gitu. Karena nggak bisa difaktorin tadi, Yuri. Oke? Oke, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Ya. Oke. Saya lanjut lagi. Nilai max min stasioner ya. Nah, kalau stasioner,
stasioner. Fungsi dapat stasioner itu jika F aksen X-nya sama dengan 0 ya. Nah, stasioner, jenis stasioner. Jenis stasioner itu ada 4. Yang pertama adalah balik maksimum. Balik maksimum itu yang kayak apa? Kalau di garis bilangan ini batasnya misalnya A, di sini plus kemudian min. Nah, naik kemudian turun. Ini pasti terbentuk balik maksimum. Kemudian yang kedua, balik minimum. Balik minimum gimana? Kalau nanti di soal kita garis bilangan kita nih misalnya B min kemudian plus turun naik. Nah, pasti dia dapat yang stasioner jenisnya yang minimum gitu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah belok. Belok naik. Nah, terjadi kapan? Jika nanti kalian punya garis bilangan yang ini. Misalnya di sini, ini C ya. Nah, habis plus, kemudian plus, habis naik, kok naik lagi. Berarti naik. Nah, di sini ada belok. Gitu. Belok naik namanya. Yang keempat, jenis yang keempat, stasionernya adalah belok belok turun ya. Nah, belok turun itu gimana? Kalau misalnya kalian punya garis bilangan di sini deh ya. Habis min, kemudian min, habis turun, kemudian turun lagi. Nah, di sini ada belok. Belok turun namanya. Gitu. Jadi nanti kalau ditanya jenis stasioner, jangan berpindah tempat dari 4 hal ini ya. Balik maksimum, balik minimum, belok naik, belok turun. Belok itu kalau nanti di garis bilangan kalian tandanya tidak berubah nih, habis plus kok plus lagi. Oh, berarti ini belok kan nih. Belok apa kalau plus? Belok naik. Nah, atau garis bilangan kalian kok min, kemudian min lagi nih tandanya. Nah, kasusnya kalau yang kayak gini ini berarti bercabang ya, di C-nya bercabang, di D-nya bercabang. Kemungkinannya ya. Kalau nggak bercabang, nggak mungkin. Kemungkinannya cuma max atau min. Oke, paham ya? Nah, kemudian ada lagi nih nilai max min. Tetapi, nah ini balik max ini adalah max lokal ya. Maksimum lokal. Yang ini minimum lokal juga. Min lokal. Nah, kalau nanti ditanya max min di interval, max min atau min pada selang interval. Nah, kalau pada selang interval tertutup ya, intervalnya harus tertutup. Jadi kayak gini, AB tulisnya kayak gini, atau ini pakai sama dengan ya, pakai sama dengan. Nah, ini interval tertutup namanya. Kalau terbuka ini nggak pakai sama dengan. Nah, ini artinya kalian harus cari nilai fungsi di ujung-ujung interval ya. Cari nilai fungsi di ujung interval. Nah, berarti kalian mencari nilai FA dan FB. Ujung-ujung interval kan A sama B ya. F kalian substitusi ke fungsi aslinya gitu ya. Karena nilai gitu ya. Nah, kemudian cari nilai stasioner. Nah, urutan stasioner gimana ya? Turunkan dulu kurvanya, kemudian disama dengan 0, ketemu X-nya dulu ya. Ketemu X pembuat stasioner, nah kalian baru substitusi ke fungsi aslinya supaya dapat nilai stasioner. Nah, dari langkah pertama dan kedua, ambil yang terbesar jadi nilai maksimum ya. Bandingkan hasil nilainya yang terbesar jadi nilai maksimum. Yang terkecil
jadi nilai minimum. Gitu. Nanti silakan kerjakan soal latihannya gitu ya di psikologi ya. Kemudian kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di sebelum ulangan ya. Oh ya, permisi Bu Helin, Apa? saya mau tanya Bu. Kalau misalnya absisnya itu cuma diketahui ini Bu, diketahui satu aja Bu, tapi nggak diketahui ordinatnya, itu gimana ya Bu? Ini tadi nih. Nih, kalau absisnya aja yang diketahui berarti langkahnya cari Y1. Caranya gimana? Substitusi S1 ke kurva awal supaya dapat S1, Y1 titik singgung kan? Kalau udah dapat ya udah, kemudian cari Y aksen untuk cari gradien, gitu, Andaru. Baru Terima kalau kasih, Bu gradien Iya. Helin. udah dapat masuk ke Y min Y1 sampai dengan MGS, gitu. Nantinya bakal dimasukkan ke dalam ini Bu, ke Google Classroom Bu. Apanya? Yang ini ya Bu, yang tadi Ibu jelaskan. Yang catatannya itu Bu. Oh, ini catatannya di sini. Di mana? Oh, nanti videonya akan saya linkkan, Andaru. Baik Bu Helin. Oke. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Silahkan yang masih mau bertanya. Saya mau foto catatan ini, Bu, mulai dari slide pertama nggak? Oke. Bentar, Yuri. Ini slide pertama ya, Yuri. Udah? Udah. Udah? Udah. Udah. Oke, udah. Udah. Udah habis. Oke. Terima Udah ya, kasih, Bu. nggak ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak